Opedanga kita sekubas menakan kebakti nenda ras kita leber unde ibas kitab dendenta nomor 152 ayat si pemenang ras si berwaga. Mari si benakan kebaktinta endah. Ibas gelar ibata Bapa si jadi ulu gegeh ras kepentarandu. Ibas gelar anakna Yesus Kristus singgon reken kepentaran man banu. Ras ibas gelar kesah si badia si tetap ngajari kaum guna tetap ngeluh ibas kepentarna. Perkuah ati ras damai ibas ibata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura ibata. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Si puji Tuhan alu ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 278 ayat si pemena ras ayat si petelukan. Anak di bata tetap kembaran
Seh kita kubas pemogen kata dibata si pemenang, si buat ibas Jakub bindu telu ayat 10 telu se 10 alok. Jakobus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18, demikianlah dikatakan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datangnya dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama menurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Si barenda me pemugenta emaka ketuahan me kala simugiken kata dibata dengan si makeken ca ibas geluhna si tetep wari. Haleluya. Kita bersatu dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sumber segala hikmat, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan dan berkat-berkat-Mu sampai saat ini. Pada saat kami akan mendengarkan kebenaran firman, kiranya Tuhan Roh-Mu yang kudus menyertai dan membimbing kami, agar kami memiliki hati yang paham, mengerti akan kebenaran, akan pesan-pesan firman-Mu bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah sebagai dasar renungan kita pada minggu ini diambil dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku,
Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Sampai sedemikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan bahasa Inggris yang berbunyi knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Knowledge is power. Dalam dongeng Indonesia, keadaan ini bisa kita lihat dari tokoh kancil yang cerdik, yang selalu mengalahkan rivalnya, lawan-lawannya, sekalipun dia bertubuh kecil. Itu yang kita sering lihat dalam dongeng-dongeng Indonesia. Artinya apa? Bahwa kepintaran sang kancil, hikmat itu lebih kuat daripada yang lainnya. Saudara-saudara, bom atom yang ukuran 3 meter dengan diameter 71 cm lebarnya, dengan berat 4.000 kg, bisa meluluh lantakkan Nagasaki. 140.000 orang tewas dalam hitungan detik. Sementara kalau serdadu yang sedemikian banyak, belum lagi peralatan, itu kan sangat ribet. Tetapi ilmu pengetahuan menciptakan bom yang kecil itu, satu saja little boy jatuh, itu sebutan untuk bom atom, maka luluh lantaklah suatu kota. Kembali mengingatkan kita betapa knowledge, pengetahuan adalah kekuatan. Maka saudara-saudara, siapa yang memiliki pengetahuan, dia memiliki kekuatan. Siapa menguasai pengetahuan, dialah yang menguasai dunia. Jadi dengan demikian kita bisa pahami betapa pentingnya itu, betapa kuatnya pengetahuan. Tetapi saudara-saudara, perlu kita pahami bahwa pengetahuan itu memiliki 2 dimensi, 2 wajah. Apa maksudnya? Satu sisi pengetahuan itu adalah kekuatan untuk membangun, power to build, kekuatan untuk membangun. Jadi kita boleh dengan ilmu pengetahuan membuat jembatan, infrastruktur, bangunan, alat-alat industri, internet dan sebagainya. Ini kekuatan yang menolong manusia, membangun kehidupan manusia. Tapi di sisi lain, kekuatan itu punya wajah lain juga. Power to destroy, ya, kekuatan untuk meruntuhkan, merusak. Ya, jadi dengan demikian saudara-saudara,
dalam memahami pengetahuan ini kita harus hati-hati, sebab dia memiliki dua wajah yang saling berlainan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah kita hari ini, maka pengetahuan itu diingatkan bagi kita dengan istilah hikmat. Ya, di sini pengetahuan itu hikmat. Ya, hokma bahasa Ibrani-nya. Hikmat, pengetahuan, pengertian, kebijaksanaan, dan semua yang baik. Dalam bacaan kita Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 memberikan informasi kepada kita tentang dua jenis hikmat, saudara. Ya, ada dua jenis hikmat rupanya. Apa itu? Yang pertama, hikmat dari atas. Ya, hikmat dari atas. Tentu ini artinya hikmat dari Tuhan, saudara-saudara. Itu bisa kita lihat di Yakobus 3 ayat 17. Hikmat atau pengetahuan yang dari atas itu adalah hikmat yang diterima atas takut akan Tuhan. Nah, itu yang kita lihat dalam Amsal 1 ayat 7. Bahwa permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Nah, karena itu itulah yang disebut dengan hikmat yang dari atas. Hikmat yang diperoleh, pengetahuan yang diperoleh dan kita lakukan dengan takut akan Tuhan. Memperolehnya, mempergunakannya dengan takut akan Tuhan. Itulah hikmat yang dari atas. Kemanapun kita, apapun yang kita kerjakan, ini betul nggak menurut Tuhan? Nah, inilah yang disebut dengan hikmat yang dari atas. Hasilnya atau ciri-cirinya bagaimana? Ya, kalau Yakobus 3 ayat 17 mengingatkan kita ciri-ciri hikmat yang dari atas itu, saudara. Pertama-tama murni katanya. Ya, murni artinya nggak ada suku embel-embel yang lain-lain. Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak munafik. Nah, itulah beberapa ciri hikmat yang dari atas, hikmat yang dari kelemah lembutan. Yang kedua dikatakan di sini oleh Rasul Yakobus adalah hikmat atau pengetahuan dari dunia, saudara. Hikmat yang datangnya dari luar Tuhan, ya, datangnya dari nafsu manusia dan dari setan. Inilah hikmat dari dunia. Jadi dari nafsu, ya, nafsu yang jahat tentu saja, dan dari setan-setan. Inilah yang disebut dengan hikmat dari dunia ini. Ciri-cirinya kalau kita lihat Yakobus 3 ayat 14, dia ini hikmat yang penuh dengan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Jadi ini sangat selfish, sangat egois, ya, sangat egois. Nah, karena itu kita sudah bisa memahami bahwa pengetahuan atau hikmat itu ada dua, yang dari atas dan dari dunia, dari bawah. Ya. Nah, sebagai orang percaya, saudara, tentu pada minggu ini kita diingatkan agar kita memiliki hikmat yang dari atas. Itu yang diingatkan oleh Rasul Yakobus, supaya setiap orang percaya, apakah mereka dalam kehidupan normal, apakah dalam tantangan di tengah-tengah kehidupan mereka, maka Rasul Yakub mengatakan, jika engkau memiliki hikmat, milikilah hikmat yang datangnya dari Tuhan, ya, yang datangnya dari Tuhan, dari atas. Sebab Yakub mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu Yakobus pasal 2 ayat 17.
Dalam nats khotbah kita saudara-saudara, Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 9, ya, mengajak kita semua, mengajak pendengar untuk mencari dan memperoleh hikmat, ya, mencari dan memperoleh hikmat. Yang disebut dengan hikmat itu ya tentu saja kami ingatkan pengetahuan, pengertian, kebijaksanaan, semua yang baik, yang benar, yang mulia, yang berasal dari atas. Nah, perolehlah hikmat itu, milikilah hikmat itu. Itulah seruan daripada penulis atau orang bijaksana ini, Salomo dan orang lain yang bijaksana. Mengapa? Diurai tadi ke bawah, saudara-saudara, kita bisa lihat ke bawah. Hikmat itu lebih berharga daripada permata. Saudara-saudara, siapakah yang tidak suka dengan permata kecuali orang sehat, ya? Karena harganya mahal dan indah. Itu bisa kita lihat dalam Amsal pasal yang 8 ayat 11, agak ke depan sedikit, ya. Mengapa kita diajak untuk memiliki hikmat? Karena hikmat itu berharga, lebih berharga dari permata. Tetapi itu hanya kiasan, artinya lebih berharga dari apapun dalam kehidupan ini. Maka itu dia menyerukan milikilah hikmat pada ayat 1 dan pada ayat 5. Selanjutnya, memperoleh hikmat itu akan meninggikan. Itu pada ayat 8. Siapa yang memperoleh hikmat, dia akan meninggikan kamu. Ya, meninggikan orang yang menjunjung hikmat. Jadi bukan berarti kita berhikmat kita makin rendah, tidak. Tapi kita akan ditinggikan. Memperoleh hikmat, kita akan memiliki kehormatan. Ya, kita akan memiliki kehormatan. Dijadikan terhormat. Itu ayat selanjutnya, ayat 8 juga. Memperoleh hikmat, kita akan mendapatkan karangan bunga. Bunga itu lambang keindahan, harum, ya, terhormat juga, ya. Jadi demikianlah hikmat itu akan membuat orang lain indah, harum, dan terhormat. Dan juga dikatakan pada ayat selanjutnya, siapa yang menerima hikmat akan menerima mahkota, ya, menerima mahkota. Saudara-saudara, mahkota adalah suatu barang yang jika diberikan kepada yang menerimanya itu orang yang berharga. Misalnya raja, dari istri ke suami atau sebagainya. Jadi hal yang sangat berharga. Nah, karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal, penulis Amsal menghimbau yang mendengar untuk menerima dan memperoleh hikmat. Jangan lupakan, jangan sepelekan, tapi cari, dapatkan, pegang, peluk hikmat itu. Supaya apa? Supaya kita ditinggikan, terhormat, ya, indah, disanjung dalam kehidupan. Bukan disanjung macam-macam, tapi diangkat ke posisi yang lebih tinggi. Nah, karena itu begitu pentingnya hikmat itu, maka tipe seorang ayah yang digambarkan tadi di sini mengajarkan anak-anaknya berdasarkan pengalaman di keluarga, maka dia mengajar anaknya, anakku, terimalah, carilah hikmat. Ya, engkau yang masih muda, engkau yang masih memiliki masa depan, engkau yang masih memiliki gairah hidup, milikilah hikmat, supaya hikmat itu akan membuat engkau tinggi, berharga, terhormat dalam hidup. Jadi di sini adalah peran orang tua yang paling utama memberikan hikmat kepada anak-anaknya. Dan tentu saja di gereja peran kita sebagai hamba Tuhan. Dan di jemaatnya untuk kita semua, ya, bahwa hikmat itu harus kita sebarkan.
firman Tuhan yang adalah dasar daripada hikmat itu harus kita sebarkan dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya kita semua, anak-anak kita, memiliki hikmat yang akan mengangkat harkat dan martabat mereka, moralitas mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh indah, baik di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita carilah hikmat. Pada minggu pendidikan ini minggu pendidikan di GBKP, kita diserukan, kita diajak untuk dengan sungguh-sungguh mencari, mendapatkan, menggenggam, memeluk hikmat itu dengan kuat-kuat. Kenapa? Karena hikmat akan mengangkat hidup kita. Hikmat artinya pengetahuan, kebijaksanaan, baik pengetahuan di gereja, di luar gereja, yang kita pakai dengan takut akan Tuhan, itulah hikmat. Jikalau itu kita berhikmat, kita pakai dengan takut akan Tuhan, maka hidup kita, keluarga kita, jemaat kita, bangsa ini adalah hidup yang akan terangkat, yang akan bermartabat, yang akan terhormat. Tapi saudara-saudara jangan lupa, hikmat itu ada dua. Hikmat dari atas dan dari dunia. Jadi hati-hati saudara-saudara. Supaya kita jangan hidup dalam hikmat dunia yang penuh dengan keegoisan, mementingkan diri sendiri, iri hati, itu hanya akan menghancurkan kita dan sesama. Tetapi kita harusnya memiliki hikmat yang dari atas, yang bersifat membangun, memberikan semangat, menghidupkan, merekonstruksi. Pokoknya kalau dari atas dia membawa kehidupan, membangun di mana-mana. Nah karena itu, itulah yang diharapkan bagi kita sekalian. Bagaimanakah supaya kita memperoleh hikmat pada zaman kita ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita semua bisa memiliki hikmat pada zaman ini, pertama kita semua harus tahu hikmat itu sangat berharga bagi diri kita. Tanpa kita melihat hikmat itu berharga, tentu kita tidak akan berlelah-lelah mencari. Tetapi kalau hikmat itu sungguh kita rasakan berharga, lebih berharga dari permata, kemanapun kita cari. Mencari ilmu sampai ke negeri mana. Itulah kalau kita menghargai. Nah, saya pikir baik gereja, demikian keluarga kita semua harus kita mengerti betapa berharganya hikmat itu, supaya kita boleh semangat mencari hikmat setiap hari, ya, mencari hikmat setiap hari, melakukan hikmat setiap hari. Ada pepatah, orang bodoh mencari alasan, orang pintar mencari peluang, mencari solusi. Dan karena itu saudara-saudara, orang bodoh selalu cari alasan. Pelihara kau ayam, waduh nanti mati. Udah sekolah kau, banyak orang sekolah nggak kerja juga. Pelihara ikan, ikan mati. Mereka selalu mencari alasan. Itu orang bodoh. Kita ini orang berhikmat saudara-saudara, di zaman COVID-19 ini sebenarnya banyak alasan untuk kita putus asa. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, yang beriman, yang berhikmat, tidak ada alasan bagi kita untuk ongkang-ongkang kaki, untuk berpangku tangan, untuk mencari alasan. Itu orang bodoh, itu orang hikmat dunia, hikmat setan. Tapi kita yang berhikmat, yang datangnya dari atas, saudara-saudara, selama napas di kandung badan, kita harus selalu punya kreativitas, inovasi, semangat. Di zaman COVID ini tidak bisa makan satu piring, setengah piring pun jadi. Begitu kira-kira. Nah, saya pikir itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Semoga kita semua yang hadir, yang mengikuti kebaktian ini, dimanapun kita berada, marilah kita semua mencari hikmat, memegang hikmat,
mempraktekkan hikmat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kiranya firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami, mengajar kami untuk lebih bijaksana, berhikmat dalam menjalani hari-hari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekita kubas pengakun kini teken radukan kerina kalak Kristen ibas pak saras ingan siakukan kini teken tadi kalah ras-ras. Aku tek mandibata Bapa sidar sibar kuasana sinapa langit raskoni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah pesah si badia tubuh hidur si muda-muda nari si so keliaman tergelar si Maria sehingga nami kini seram sangana pemerintahan Pontius Pilatus ni pakukan kayu persilam mate jenari kuburkan nusul kudoni kematen petulurikan mukeke basi matenari nakih ku surga perkudul arah kemuhun ibata Bapa sidar sibar kuasa jenari remaya pagi ngaranakan singgel operasi mati aku teman kesah si badia jenari sadar gereja si badia persadahan kala si badia pengalami dosa kini keken pula kegeluhan si rasa lala. Amin. Maka sepaksana kita kubas mengandaskan persembahan pengatakan bujurta kata dibata karena ibas kita nahkan persembahan endang Filipi 4 ayat 10 si wahmina di batangku si simpar anu kebayatan silit ibas Kristus Yesus mereka kerina keperluan geluk ibas kita nahkan persembahan endang si puji Tuhan arah kitab dan denta nomor 450 ayat sada ras keduaan. Maka mari ras kita artoto guna persembahan bagi siapa artoto kita. Bapa kami sini surga, enda persembahan kami sisahkan kami bas paksana. Alokan ras pasu-pasundu gelapan si perguna pebelangkan berita si meriah. Kegeluhan kami bagai pesitadi bas kami, kerina usaha kami basu-basu, maka olah kami kekurangan. Totokan kami pe kerina kami,
sinikuti kebaktin enda. Ijaba pe kami tadim di rumah siapa itu. Bahan kami sehat-sehat ras menjuah. Dengan kami sing cukupkan keperluan geluk kami. Dengan lindungi kami. Ibas krina kuman-kuman penyakit virus corona. Kelabah jika kami sehat ras menjuah. Bapa sini surga, bagaimana orang tua kami krina pesu-pesulu, kelah ia sehat-sehat menjuah, kini terkena pepaku krina. Kami dapat krina sirdahin ijabah pe pasu-pasu. Anak-anak kami krina pe ibas persekolahan na ibas pendahina, ibas nerami dahim pe karina pasu-pasu. Bagaimana gereja kami gibika pe sepadan enda pe krina pasu-pasu kami. Subuk serayan duras pertulungan telah masuk kami nakan pelayanan kami. Indonesia negara kami dan pemimpin kami ibas kerina tingkatan pe pasu telah masuk yang mereka si terbaik. Enda mau kami Bapa membantu kami pengendes ibas anak Yesus Tuhan kami. Amin. Guna mendungi ibadah si puji Tuhan lalu ras kita rembe ibas kitab Denden nomor 342 ayat 1 ras si perbuatan. Mari ras-ras kita tertutup bagi niajari Tuhan nintalah kerina ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar menunggi perbadian ini, rehmin kini rajandu, segmin pratendu ibas tuninda bagi di surga. Berikan man kami akan cukup baswari selahnya, alemi min salah kami, baginya demi kami salah kalah empat kami. Olamin kami babak kami kubas percobaan, tapi olangilah kami dulu silat nari. Sab kam kap simada kini razan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekah-dekahna. Amin. Alokanlah pasu-pasu siretna ibas di batanan. Tibata simada perkuah hati, si unggon nahkan kamu kemuliaan nasi rasa lalap ibas Kristus Yesus. Jadikan kamu serta tetap dengan jadikan kamu gegeh dengan panggung. Ia simada kuasa serasa lalap. Amin.